Abangku Deriansa. Oh, Deriansa. Ya, nggak bisa dipungkiri. Biar bagaimanapun beliau hari ini mau jadi buzzer atau tidak. Oke. Dia mentor saya. Suka tidak suka, itulah faktanya guys. Katanya gelar public speaking banyak yang abal-abal ya. Mungkin, dan gue gak sedikit ketika dalam proses gue belajar, katakanlah gue belajar dengan 20 orang mentor public speaking. Yang bisa gue pegang cuma 2. Gue minta point of view lo, bagi lo orang yang mutusin child free, tanggapan lo gimana? Karena masuki bulan puasa, meskipun udah minggu ketiga, Beranda baru mengundang influencer muslim. Gila, kenapa Pekan ketiga. Pekan ketiga. Minggu tuh asal kata dari... Udahlah, lanjut. Gue punya bintang tamu, Kevin Kausar. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Hukum tepuk tangan? Oh iya, astagfirullahaladzim. Ini akibat jadi muslim yang tidak belajar. Gitu. Maksud sebetulnya gue udah kenal Kevin ini udah lama. Udah 15 tahun. Dari zaman SMA? Dari zaman jahiliyah. Nggak boleh ngomong zaman jahiliyah. Nggak boleh ya? Nggak salah lagi, udah 2 kesalahan baru mulai. Gila Tapi gue liat lama-lama lo kok kayak Hifzi Khoir ya, gue liat lama-lama lo ya. Maksudnya ya. Apabila kita. Vin, apa kabar? Gini-gini ya nggak sih? Ah iya. That's life bro. Gimana cari uang? Susah ya? Kan ente yang. Oh kan gue. Jadi kan kita harus pur-pur. Kasih tahu netizen mungkin takutnya roaming. Oke roaming. Jadi Kevin adalah salah satu influencer muslim dan gua sebagai manager pencari kerja dan rezeki untuk tim mau jadi apa. Tim mau jadi apa siapa tuh? Dan Kevin Kausar. Dan Kevin Kausar. Iya. Sekarang kan lebih banyak public speaking kan daripada review sekolahan kan. Nah, orang taunya lo tuh dulu tuh sering reaksi yang kontroversial, Vin. Iya. Gila semua dikomentarin. Betul. Terus viral di mana-mana. Kenapa lo sekarang berubah menjadi kontennya review sekolah, terus juga public speaking? Kenapa? Iya. Karena begini, apabila itu dia. Rocky Gerung. Karena gue nggak pengen dikenal sebagai komentator. Gue pengen dikenal sebagai content creator, bukan komentator. Lo sadarin ketika ada momennya itu saya tidak mau sebutkan apa, tapi adalah beberapa nasihat pahit yang harus saya telan dan gue mikir kayak iya juga ya. Pada akhirnya ini nggak membawa value apa-apa. Kalaupun ini bisa jalan terus, ujungnya kemana sih gitu? Gitu. Ujungnya jadi pemerintahan. Iya dong. Semua orang yang bereaksi itu kan ujungnya masuk pemerintahan. Gue nggak pakai baju safari. Oh benar. Lah tapi lo itu nasihat keberapa akhirnya lo sadar? Wah udah banyak pak, nasihat keberapa mah nggak. Berarti lo bebel aslinya ya? Enggak, bukan gitu. Oh jadi gimana? Jadi pada awalnya pasti niat orang yang seperti itu awalnya adalah ingin menyampaikan kebaikan. Oke. Ditambah gue yakin cara penyampaian gue itu paling baik. Karena kan saya ada basic public speaking yang cukup baik nih pak. Jadi gue ngerasa cara penyampaian gue tuh udah baik banget. Tapi itulah lo anggap. Iya. Tapi reaksi teman-teman enggak. Tetap orang kan melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu. Lihat dari penampilannya, lihat dari cara ngomongnya, lihat kontennya, konteksnya. Jadi banyak faktor lah yang sehingga disalahpahami dan itu nggak masalah. Itu nggak jadi masalah buat gue. Jadi masalah ketika gue berpikir ini akan seperti apa ke depannya gitu. Akan apa sih goalsnya gitu. Terlebih lagi lo darah muda pada saat itu ya. Muda banget. Muda banget. Jadi komentarin apapun. Iya karena merasa sebenarnya ini yang benar. Dan cara ngomong gue tuh nggak marah-marah juga ke orang. Ada sih beberapa yang marah-marah tapi tapi lebih banyak kayak kenapa sih harus kayak gitu? Gitu. Lebih yang lemah lembut tapi sarkas ya kan? Tipis. Lo berapa bersaudara sih, Vin? 4. Lo? 4. Gue orang pertama. Anak pertama. Tanggung jawabnya gede dong jadi anak pertama ya? Sebagai contoh, lihat tuh kakak kamu. Lihat tuh abang kamu. Gila. Ternyata nggak juga ya. Udah nggak juga. Tapi paling nggak sekarang ya udah punya adik-adik. Semuanya udah nikah kecuali 1. Oh ya. Ada yang belum nikah 1. Benar. Kenapa dia belum nikah kira-kira menurut abang? Sosok abang nih, point of view si abang ya kan? Point of view si abang, dari 3 adik ini memang adik nomor 2 ini yang selalu banyak pertimbangan. Selalu.
dalam beberapa hal paling lama deh, karena pertimbangannya banyak gitu. Dijodohin sama konten kreator gue mau nggak tuh? Kayaknya masuk, apalagi orang Padang kan. Padang. Itu nyokap gue men. Nyokap lu seneng banget pasti. Lagi Gue tuh Padang kepikiran hunter banget. Padang nih, hunter ya. Asli Padang hunter banget. Padang hunter banget. Mudah-mudahan ntar kita kenal. Usia berapa ya Bilkis? 23. Balkis lu kan Balkis. Ya Bilkis anaknya Ayu Ting Ting. Gue pikir juga. 23 cocok sih sama adek gue harus. Udahlah. Jangan Balkis. Tuh Balkis sebelum marah tuh. Gak apa-apa tapi. Iya nggak apa-apa Nyokap memang. gue seneng sama yang Padang-Padang. Tapi sebelum lo jadi konten kreator muslim, kenapa lo berpikiran kayaknya Bikin ini konten ya gitu? iya ini gue buat konten ini kayaknya jadi ladang kreatif gue, ladang Karena cuan nggak ada gue. kerjaan Pak. Karena ada kerjaan lo waktu itu. Ingat kata Aristoteles. Wis. Indah ada karajo. Nggak ada kerja. Nggak ada kerjaan, gue nganggur waktu itu Pak. Covid itu nganggur saya Pak. Travel haji umroh kan, saya travel haji umroh teman-teman. Iya. Ya, memang host ini kurang belajar. Kalau enggak, kalau travel haji mah udah banyak di mana-mana podcast lo travel haji ngomongin kerugi enggak, lo harus menganggap semua netizen tuh penonton yang baru. Oh iya, oke. Nah, apalagi di market baru ya. Benar. Jadi saya dulu pemirsa, mohon maaf, dari 2011 sampai 2020 adalah tour leader haji umroh. Lo jadi tour leader. Tour leader Di bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Oke. Dinasti kan berlaku. Bos. Berlaku semua. Iyalah, Kan anak jadi- pertama meneruskan dong. Bapak gua kan menamai Travel Al Kausar dengan harapan anaknya yang pertama ini bisa meneruskan. Bener. Covid kan siapa sih yang kerja Pak? Lo waktu itu Covid ngapain? Jokowi kerja di pas Covid. Nggak ada. Salah ente. Iya juga sih, benar. Iya, yang lain WFH. Bener, kecuali pemerintahan. Iya, pokoknya intinya travel umroh itu tutup deh gue sementara. Iya. Di situ kan Bingung ngapain. harus menghidupi Oke. istri pertama Iya. sama 2 anak. Emang istri kedua ada antum? Belum. Oh belum. Sun. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Terus. Nggak usah dibahas. Soalnya ngomong istri pertama ya. Jangan Pak, istri pertama. Iya, terus. Istri pertama. Terus? Nah, bagi gimmick aja ini mah. Gimik Buat TikTok kan. buat TikTok. Nah, gitu. Ya udah terus berawal dari bikin konten itu karena nggak tahu mau ngapain dan waktu itu gua kuliah keguruan. Gue mulai tuh tipis-tipis ngasih tahu edukasi gimana segala macam karena gue punya kemampuan menjelaskan di atas rata-rata. Menurut lo? Dan menurut semua orang sih harusnya. Atau juga. Menurut gue begitu. Menurut gue skill gue adalah explanation. Pokoknya kayaknya ini adalah skill yang paling gue bisa lah pada saat itu. Karena kan selama jadi tour leader itu skill gue Pak. Selain storytelling juga skill menjelaskan sesuatu. Gitu. Viral lah tuh. Ingat gak lo konten pertama lo apa tuh? Yang viral di TikTok yang gue ingat adalah pertama kali ketika gue membela pendapat salah satu ustadz tentang Rame dong. rame banget itu sampai dicari orang Jogja Pak, mohon maaf saya. Iya. Dicari orang Jogja. Jadi mungkin teman-teman yang nonton mungkin lo baru ngeh atau baru inget kayaknya pernah deh di konten itu lewat di timeline gua karena terlalu rame. 2021 silam. 4 tahun lalu lah. Iya. Tapi karir sebagai konten kreator lo berarti cepet juga, Vin. Alhamdulillah bro. Iya kan? Alhamdulillah. Sut, sampai pindah juga nggak ngaruh tuh ya dari lo yang reaksi-reaksi. Ngaruh sih Pak. Lumayan ngaruh. Lumayan ngaruh. Iya kan, ngaruh. itu kan harusnya kalau orang pindah konten kan biasanya susah, lumayan ribet. Dari reaksi-reaksi orang kan nungguin nyinyir lo, Vin. Iya. Iya kan? Tapi sampai sekarang juga konten yang mengedukasi selalu lebih di bawah ketimbang konten-konten gue ngedumel. Barusan saya nanya-nanya mokel apa sih mokel tuh mokel tuh gue nggak ngerti akar katanya apa, asal katanya apa. Baru 10 menit 10.000. Waduh, semenit 1.000 view. Makanya Iya. giliran sebelumnya edukasi masalah formula dasar ice breaking sudah 3 jam 1.200. Maaf. Penonton reels tolonglah. Berarti market followers lo memang bukan orang-orang yang lumayan well educated, Vin. Bukan Pak, lebih kepada sistem konten. Ini juga nasihat buat beranda. Oke. Nasihat buat beranda yang kontennya susah naik kan. Tolong di-cutting ya, Andre, bagian Andy ya, Andre. Jarang ada komen-komen positif tuh kan jarang. Kecuali berbentuk video memang. Iya, nah maksud gue konten yang rame itu bukan konten yang bikin orang mikir ternyata, konten yang bikin orang merasa. Tapi lo suka ngerjain konten itu? Apa? Suka ngerjain konten-konten kayak gitu?
Enggak juga, tapi kalau lagi butuh engagement jujur kadang-kadang suka nyari sih. Coba apa ya, bahasa apa yang bikin orang respon gitu. Karena sebagai influencer kan engagement dilihat juga, Pak. Iya. Dilihat juga, maksudnya ini berapa nih pengunjung profil Instagram dalam itu kan nilai tukar buat ke klien kan? Iya, benar kayak gitu. Tapi lo sadarin kalau ini wah ini jadi ladang duit nih. Enaknya ternyata ketika mulai ada endorse masuk aja. Apa endorse lo pertama? Kaos. Emang dapat uang langsung, bukannya belum barter dulu. Tapi ternyata bisa jadi nilai jual ya, jadi nilai tukar gitu. Iya. Awalnya gue bingung tuh, sampai akhirnya ketemu lah beberapa mentor untuk ngajarin gue konten. Lo sempet belajar juga gitu? Belajar kelas online iya pernah, course gitu ya. Gimana cara bikin konten dalam rangka jadi influencer pernah juga untuk bikin konten, dan juga ngobrol-ngobrol langsung sama orang-orang pelaku konten kreator. Salah satunya abangku dalam pemerintahan Stafsus nggak sih dia? Bukan Stafsus nggak tahu. Abangku Deriansa. Oh, Deriansa. Salah satu bagian penting dalam karir konten kreator lo ya? Iya, mungkin nggak bisa dipungkiri. Biar bagaimanapun beliau hari ini mau jadi buzzer atau tidak. Oke. Dia mentor saya. Suka tidak suka, itulah faktanya guys. Itulah faktanya guys. Iya. Lo kalau nggak salah waktu itu pertama kali atau pertemuan pertama dengan Derry ketika Derry adain audisi ya? Iya. Ingat gak? Waktu itu lo ada juga di villa gua waktu itu. Gue punya villa, orang kaya. Jadi gini temen-temen nih, ini pertemuan pertama Kevin dengan Derry, dan nggak tahu sampai sekarang katanya banyak yang mengira Kevin tuh adanya Derry atau Derry-nya pun sebaliknya. Kembarannya. Padahal mukanya jauh beda. Jauh beda. Karena orang tuh bukan melihat kemiripan fisiknya Pak ternyata. Tapi perasaan yang dihadirkan saat melihat dua orang ini cenderung seringkali sama. Semangatnya, passionnya dalam membela Islam. Itu maksud gue. Benar. Gitu dulu. Sekarang kan kita beda bidang. Saya di bidang edukasi, pendidikan. Bang Derry di bidang UMKM dan kepemerintahan. Betul. Gitu. Dulu pertama kali ketemu di audisi ya? Lu ikut audisinya apa sih waktu itu? Audisi dia Khas umroh ya? Bukan. Apa nyari sih? Partner siaran gitu-gitu lah. Tapi lupa gue temanya pandemi. Apa. Iya, zaman pandemi. Jadi online gitu audisinya. Dan lu saya sudah yakin sangat juara 1 itu Pak. Saya sudah, karena yang lain katro-katro. Oh iya. Iya. Maaf, peserta. Akhirnya lo bener juara kan? Juara 2, tapi juara 2 gak dapet juara 1. Tapi tetap ketemu Derry kan? Nah, akhirnya dari situ Derry yang DM ngundang. Apa ya? Ke Green Pramuka apartemen. Apartemennya dia. Iya dulu. Iya. Pengen bikin konten masalah Ramadan juga nih seputar itu, tapi tidak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak tahu, waktu itu alasan teknis lah pokoknya, atau alasan dia kayak ini orang posisinya nggak kuat gitu. Kayaknya mungkin nggak tahu juga. Nah, kedengeran lo di sini lah. Vin, banyak kadang yang nanya, kok nih orang apa ya, lumayan pede sih buat menanamkan dirinya sebagai guru public speaking gitu. Iya. Terlalu sweet. Kenapa lo bisa secepat itu, Vin? Lo jadi konten kreator aja cepet nih. Tiba-tiba lo jadi pengajar public speaking gitu. Public speaking kan gue udah melakukan itu dari 2011 bahkan dari kita SMA. Iya. Gue udah MC juga ini. Jadi praktisi public speaking gue udah kurang lebih dari 2009 hitungannya sampai sekarang 16 berarti, tahun. Iya, segitu. Nah, kalau belajar public speaking secara struktur, gue dari 2021. Terus sampai ikut kelas 2022, sertifikasi 2023, sampai akhirnya ngajar sekarang gitu Pak. Jadi dan sekarang juga gue kuliah S2 ilmu komunikasi. Iya. Gitu. Jadi kenapa berani bilang mentor public speaking? Karena saya di dunia itu terus. Dan ilmu ini termasuk ilmu yang dinamis. Dia nggak saklek, nggak baku, tidak seperti ilmu agama. Ilmu agama tuh dari mulai Rasulullah SAW wafat udah selesai tuh. Iya. Tidak ada tambahan, tidak ada inovasi. Sudah sempurna. Iya. Sampai hari kiamat. Dan ini kan yang mengajarkan hanya orang-orang yang berhak saja. Saya di bidang lainnya aja, di bidang penyampaian. Tapi gue pernah denger katanya gelar public speaking banyak yang abal-abal ya. Mungkin, dan gue gak sedikit ketika dalam proses gue belajar, katakanlah gue belajar dengan 20 orang mentor public speaking. Yang bisa gue pegang cuma 2. Apa tuh? Ya maksudnya guru-guru itu cuma 2 yang gue bisa pegang. Ini bener-bener setelah nih, banyak guru? Iya. Yang lain sistematik, mungkin gak cocok sama gue. Mereka bener-bener
mengajarkan apa yang mereka terima ketika mereka kelas, dan itu nggak salah, cuman rasanya jadi nggak humanize aja, nggak humanize aja, gitu. Dua orang itu siapa tuh? Coba mention dong. Kang Nugi Al-Afghani dari Bandung, dan ada juga mentor saya dari Lampung, Coach Hengki. Lupa tapi nama itu Coach Hengki, tapi intinya, pokoknya dua orang ini tuh oke banget lah. Selebihnya bukan nggak oke, tapi lebih kepada lo berarti nggak cocok itu. Lebih nggak cocok, lebih nggak cocok. Nggak cocok untuk gue dalam rangka menyampaikan berikutnya aja gitu. Ngerti sih? Ya ngerti gue, ngerti. Enggak, lo yakin gue. Ngerti gue. Buat pengajar public speaking menurut lo, Evin, biar dirinya terus apa ya? Biar laku lah bahasanya. Perlu konten setiap hari, Vin? Untuk era sekarang adalah tidak perlu. Yang penting banyakin relasi. Kenapa nggak perlu? Orang harus tahunya dari mana? Relasi. Portonya di Instagram secukupnya aja. Berarti itu kalau lo bisa segitu hebatnya untuk bisa menjalin relasi dengan orang-orang besar, dengan mungkin direktur Pertamina, misalnya komisarisnya. Iya, komisarisnya. Ya, okay. Saya sudah bilang. Atau kalau lo bisa sampai masuk circle mereka, lo perlu konten. Konten itu hanya untuk diperlukan bagi mereka-mereka yang masih perlu validasi. Lo termasuk? Iyalah. Jam terbang gue untuk ngajar masih kurang jauh Pak dibanding master-master yang lain. Iya. Gitu, masih jauh. Jadi, nah selain gue juga ngonten itu untuk portofolio dan kemudian untuk validasi dari beberapa orang bahwa oh ini bisa nih ngajar nih segala macam. Yang kemudian gue juga aktualisasi diri. Gitu, evaluasi lah kalau kayak gitu. Tapi lo kemungkinan akan berhenti ngonten nggak? Kalau memang lo udah di top tier nih? Kalau Syafiq udah bisa ngonten rame aja. Jadi gini teman-teman, Syafiq itu adalah salah satu partner Kevin yang juga sedang apa ya? Di kader. Oh iya. Di kader. Dikaderisasi. Dikaderisasi untuk jadi ketua partai. Enggak. Tapi pengen berhenti konten, pengen banget. Capek. Kan sekarang kerjaan gue jangan dua nih. Influencer sama ngajar. Dua aspek ini punya dua kebutuhan yang berbeda, Pak. Ketika lo ngonten, lo butuh hook untuk video lo supaya rame, konten dan call to action. Nilai kerja lo dihitung dari seberapa banyak views yang lo undang, lo datangkan gitu. Kalau ngajar nggak perlu, Pak. Ngajar nggak perlu views. Yang penting lo siapkan materi, delivery, dan evaluasi. Itu doang. Materi lo siapin, delivery lo bagusin, evaluasi untuk perbaikan berikutnya. Itu doang. Lo nggak beban di situ. Beban lo hanya pada saat ketika ngajar dan ketika delivery. Itu doang udah. Nah, beban jadi influencer tuh kalau views rame, kalau views dikit, gagal sekali saya gitu. Dan tapi lo masih kayak gitu sama angka? Iyalah. Karena kan nggak, tolak ukurnya harus angka, nggak ada lagi. Nah itu yang gue suka dari dunia dewasa ini, bahwa semuanya itu harus bisa diukur. Bisa diukur. Jadi nggak bagus nih, karena bagus, gambarnya bagus, bukan itu dong. Jadi angka ya. Angka. Kalau jadi kayak sepak bola ya, mainnya jelek yang penting menang ya. Kecuali lo PH. Kalau lo PH nggak perlu views, yang penting sesuai dengan apa yang dimauin oleh klien. Produser. Gitu. Lo gambar bagus, angle segala macam. Itu masalah penonton mah urusan produser. Terlebih payment udah diawal. Itu paling penting. Kalau lo PH, lo nanganin iklan, misalnya lo bikin PH iklan dari produk Samase misalnya atau produk Fathera, lo cuman fokus pada gambar dan arahan dari klien. Selebihnya mah urusan dia mau naruh kapan segala macam, gimana skripnya, gimana penayangannya itu terserah dia gitu. Tapi kalau influencer lo sebagai funnel pertama, lo ngerti funnel nggak? Tahu gua. Lo canggih juga. Canggih dong. Tapi lo berat nggak, Vin? Dibayang-bayangin influencer muslimnya. Padahal lo public speaking secara general. Enggak, dua ini berbeda, Ron. Enggak, maksud gua kadang-kadang kan ada orang beranggapan klien tuh mengundang public speaking ya. Terus menganggap, gila gua kayaknya takutnya di sini mayoritas nggak muslim juga gitu, general gitu. Nggak apa-apa lah. Kadang melihat, lo berat nggak itunya? Enggak, kalau public speaking, bahwa semua orang berhak dapat informasi bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang baik, gitu. Itu mah siapa aja berhak gitu. Tapi ketika
mempromosikan sesuatu nih, gue udah punya standar bahwa ini nggak boleh melanggar beberapa value gue lah gitu. Iya. Salah satunya review sekolah. Nah, masuk nih. Enggak sih, nggak masuk. Masuk lah. Nggak usah. Kenapa lo sekarang, bukan sekarang, kenapa kemarin jadi review sekolah, Win? Dan itu banyak lo permintaannya lo. Banyak banget. Lumayan nggak? Lo manjat pokoknya. Lumayan. Bukan lumayan lagi. Kenapa review sekolah? Karena ada peluangnya, Pak. Jadi buat teman-teman semua yang mau usaha, jangan lihat usaha itu dari passion. Omong kosong. Gila. Usaha gue jual baju karena passion gue di fashion. Lo buka bisnis ketika ada kesempatannya. Lo lihat peluangnya, marketnya rame itu. Kalau lo berkarya baru sesuai passion itu, Pak. Dua jalur itu beda. Bukannya awal-awal itu lo nyoba ya? Apa? Bukannya awal-awal itu lo nyoba? Masalah lo coba, tapi kan marketnya udah ada. Enggak, maksud permintaan itu udah ada. Bukan lo mikir kayak ini kayaknya kalau gue coba ini ada marketnya deh. Lo cuman kayak secara spontanitas doang, bukan? Enggak, permintaan udah ada. Tapi di-trigger oleh beberapa kasus. Waktu itu kasus pesantren, salah satu pesantren di Indonesia yang besar, sebenarnya kasus pembulian dan mulai orang skeptis sama pesantren. Nah kan gue sebagai alumni pesantren Al-Hamidiyah Kirom, Jalan Raya Sawangan, deket DTC. Lengkap sekali. Gua ngerasa kayaknya gue perlu meluruskan stigma tentang pesantren ini gitu. Dengan cara gue datang ke beberapa pesantren yang value-nya sama dengan value gua, gitu aja. Oke. Gitu. Ya semua trial and error, nyoba-nyoba segala macam sampai akhirnya ketemu formulasi lompat-lompat itu. Formulasi lompat-lompat itu sama ramainya kayak gua tunjukin gitu, Pak. Sat-sat semua cepat jadinya ya? Iya gitu, kayak gitu-gitu. Cuman kan orang gak selamanya, masa gua geol-geol kan gitu. Atau gua selama lompat-lompat gak mungkin. Tapi nggak akan lo tinggalin kan review sekolah? Review sekolah selama masih ada permintaan. Oh, nggak dioper? Job ini nggak dioper? Dioper ke siapa sekarang. Gue tuh pelan-pelan mau geser aja, Pak. Mau geser lebih ke edukator aja sekarang. Bener-bener total public speaking? Public speaking dan komunikasi lah secara keseluruhan. Selain, maksudnya abis ini lo mau ngapain lagi selain public speaking tuh lo ada target apa lagi, Ji? Ibadah sih. Itu gue tahu itu udah emang sehari-hari lo ibadah kan? Benar. Iya kan? Benar. Udah berarti kan ngomong nih, tangan gue ngapain? Zikir. Gue kira lu nyolek gitu. Menggopar. Iya. Kalau setelah ini pengennya bikin lembaga training. Jadi ada Roberto Carlos, benar, ada Cafu, ada milenial banget. Lama banget. PS1 banget lama, Pak. Yang goceknya muter. Iya. Jadi lembaga training untuk public speaking, baik itu untuk kids, teenager atau guru-guru. Lo kaderisasi nih? Bukan kaderisasi, mentoring. Nah, mungkin butuh beberapa mentor-mentor lain. Oke. Gitu, itu goals kedepannya. Gitu. Bagus sih. Apakah Maskur masih bersama gue di situ? Tidak tahu. Maskur adalah videografer Kevin. Iya. Pokoknya yang kenal sama Kevin udah tahu dia selalu menemani kemana-mana. Kalau M Novel, dia aja udah mau nyari kantor lain. Astagfirullahaladzim. Kesetiaannya di... Aduh, kita dari tadi ngomongin karir lo. Gue mau ngomongin balik ke belakang deh. Lu bandel gak sih, Pin, dulu mudanya? Ngapain aja kayak gitu, bro? Hah? Gak apa-apa? Nggak usah lah dia. Kalau masalah bandel sih... Sebagai anak cowok. Pulang malam... Oh, bandel. Pulang malam mungkin sering, tapi kan kita nggak tahu ngapain di luar. Oh iya. Bisa aja gue sholat malam. Oh iya. Belajar kelompok. Ya kan? Bisa aja. Tapi ini nggak bahas muda yang general nih. General. Setiap anak muda tuh pasti pernah ada bandelnya masing-masing, tapi pilih-pilih nih. Dan gue udah kenal Kevin lama. Kevin tuh dulu sempet jadi anak motor loh. Beneran sempet jadi anak motor yang kalau tiap malam minggu itu udah siap-siap untuk cuci motornya sambil ditampilin di pinggir jalan. Yoks! Aku sejak tim itu, guys. Gokil! Tapi kalau bagi anak Jakarta Timur kayaknya daerah Pramuka apa? Sentral ya? Sentral. Lo nggak asing deh sama balapan liar. Nah, Kevin salah satu membernya tuh. Kenapa lo suka motor mudanya yang pilih? Kan dia bergaul sama Bani Ibrahim. Bani Ibrahim itu siapa? Ada dulu ketua geng kami. Wah, ketua geng lo. Iya, ibarat sinetron SCTV dia Stephen William. Benar kan? Iya, benar. Benar kan? Benar. Jadi dia adalah seorang ketua geng yang cukup influensial. Dia mempengaruhi
kami anggota gengnya waktu itu, geng apaan sih? Anggota gengnya teman-teman dekatnya lah. Pokoknya teman circle-nya lah untuk bisa main motor juga. Dan lu salah satu yang lumayan terjerumus dalam Pak itu. Pak. Pokoknya jadi anak bengkel lah ya. Iya, selesai lulus SMA baru saya tobat. Untuk bergaul dengan Bapak Hanan. Enggak. Perjalanan pertama kami ke Pulau Tidung. Bareng tuh, gue selesai SMA pindah tongkrongan. Iya, bisa ganti gitu ya. Ati. 2010. Anak Tiara. Anjir 15 tahun lama banget ya. Muda tuh. Kalau dipikir-pikir ya. Muda masih enak ya. Ya. Tapi Kevin di antara circle gue adalah salah satu orang yang paling cepet nikahnya, umur 22. Karena sekarang anak sekarang udah nggak mau lu nikah bahkan. Iya, nggak, makanya lo point of view lo deh. Dulu sebagai influencer Hanan pernah menulis sebuah artikel di Tumblr. Tumblr ya? Iya Tumblr, gue pernah Tumblr kan? Tumblr. Kenapa harus nikah muda? Iya kan? Iya. Jawaban gue adalah karena waktu itu tentu karena semangat beragama. Itu kan tentu pengen yang bener-bener, karena kan gue skip nggak kuliah guys. Iya. Jadi ketika teman-teman gue kuliah, gue udah kerja. Ketika mereka tidak punya duit, saya yang membayari mereka jalan-jalan. Bener. Ke Bali, ke Anyer, banyak lah. Puncak. Saya bapaknya anak-anak. Kevin tuh top spender di circle gue guys. Top spender, karena belum punya duit dan gue udah kerja. Gitu. Di zaman itu gaji gue cukup banget tuh bolak-balik Bali dan lain sebagainya. Nah karena Bali itulah saya adalah malas menikah dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik-baik. Masya Allah. Kemudian punya anak 23. Iya. Lo sempet ngiri nggak pas lo nikah muda terus temen-temen lo masih pada main? Sekarang gue liat kayak muda enak juga ya gitu kayak. Setelah mulai banyak tagihan Pak. Karena duniawi. Dulu belum ada tanggung jawab. Apa itu bayar listrik? Nggak ada. Apa itu bulanan istri? Tidak ada. Kasih uang Ambon? Nggak ada. Maskur nggak ada. Kalau saya mau putar waktu tidak mau saya di sini nih, tidak mau. Kalau bisa putar waktu misalnya, gue akan ambil course yang meningkatkan skill berbahasa gue kayaknya. Bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab atau apa segala macam sehingga punya skill lebih dibanding yang lain, gitu sih. Tapi emang kan muda kan bersenang-senang emang, Pak, ngabisin uang. Dulu kan mimpinya adalah bekerja sesuai dengan passion. Setelah Anda dewasa, wahai anak muda, Anda baru tahu. Passion Anda adalah uang. uang. Hidup Mr. Money must be funny. Kalau kata Bang Ogut atau Bang Ogut ya, muda cuma sekali. Tahu. Nggak usah ngerjain sesuatu karena suka, entar kalau duitnya juga lo suka juga. Gitu. Dan lo rasain itu ya? Iya. Padahal lo nggak suka public speaking? Suka banget. Suka banget. Itu. Akhirnya lo nikah muda, umur 23 udah punya anak. Gue tuh sebagai sahabat ya Kevin. Gokil. Nyangka nggak nyangka gitu. Nggak nyangka ya. Lihat, ya Allah. 23, wallpaper HP udah anak. Iya bener. Dan akhirnya gue sampein tuh era itu, taunya kayak kesampean, gini rasanya punya anak gitu. Meskipun gue telat. Pas anak gue udah sekolah SD. Iya. Lo baru married. Wallpaper HP. 7 tahun berselang. 30 tahun. Gokil. Tapi lo waktu itu pas nikah muda lo sempet kayak nyalain temen-temen lo kenapa sih pada nggak nikah muda gitu? Enggak lah. Enggak ya? Enggak, tapi lebih kepada orang-orang Islam nggak taat lo semua gitu. Langsung judging. Gua nggak pengen nanya lagi. Kayak apa sih susahnya taat sama Allah? Bahas zaman hijrah deh, zaman hijrah. Aduh, lo tuh pernah berantem sama temen gue. Jadi gini nih. Sama Edi. Ini mungkin nggak pernah diceritain di podcast manapun, mungkin bisa dipotong. Bener. Kevin tuh dulu zamannya hijrah galak banget cuy. Keras banget. Bahkan circle terdekatnya tuh diberantemin, dikomentarin, pokoknya kalau bisa dijauhin bahkan. Ini ada salah satu case temen gua yang non muslim upload di Instastory lagi makan daging babi. Lu masih inget bahkan kasusnya? Masih inget. Iya. Dan captionnya di situ kalau nggak salah Masya Allah apa Allahu Akbar. Takbir gitu dia bilang. Takbir, tapi pakai bir gitu. Iya. Kevin tuh
seperti pada umumnya pemuda hijrah. Sangat bersemangat dong. Tersinggung lah. Tersinggung. Ini kalimat mulia. Kenapa disandingkan dengan yang haram? Yang haram. Iya benar begitu. Gua lagi di kantor, tiba-tiba ditelepon sama Kevin, marah-marah. Ini bisa gue tuntut nih di polisinya negeri. Terus gue bingung. Kasus apaan sih? Gitu. Ini si Edu ngobrol-ngobrol. Terus gue lihat daging babi dengan takbir. Karena mungkin ilmu gue nggak nyampe, gue jadi emang ya udah salah kali ya udah maafin kayak gitu. Tapi karena dua-duanya sahabat gua, Edu juga telepon gua jadi kayak bingung. Lah gua harus belain yang mana nih? Ini perihal apa ya? Perihal cuman postingan sih menurut gua. Iya, karena lagi rame waktu itu setelah kasus Ahok. Iya, kasus Ahok. Lagi rame masalah isu penistaan agama itulah. Jadi sehingga sense of belonging kami terhadap Islam tuh jadi kayak menggebu-gebu. Iya banget waktu itu habis kasus Ahok itulah. Jadi gede banget itu marahnya. Tapi Pak, istilah orang buat yang baru hijrah, istilah ini bener nggak? Kalau orang hijrah tuh kalau baru belajar taunya kayaknya banyak banget, tapi kalau banyak lebih jauh belajar padahal nggak tahu apa-apa. Iya. Benar. Pertama gue tidak sejalan dengan statement hijrah itu sendiri. Saya tidak pernah setuju dengan statement hijrah itu sendiri karena kalau hijrah, karena kita ngelihat misalnya kayak sahabat-sahabat Nabi yang taubat nih, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau begini-begini dulu sebelum Islam, pas udah Islam bahkan ikut hijrah pun nggak ada. Hijrah sejak kapan? Nggak ada. Kali kata-kata hijrah itu nggak dipakai gitu. Paling taubat mungkin iya. Nah hijrah itu pun Nabi dan para sahabatnya literally berpindah dari negara kafir kepada negeri Muslim. Ini kan Indonesia negara Islam. Mayoritas. Iya. Penduduk Muslimnya Islam didukung di sini. Jadi ini bukan negara kafir. Istilah hijrah itu sendiri, gua aja nggak sepakat dan itu mengundang eksklusivitas. Hanya tertentu ya. Iya, sobat-sobat hijrah. Harusnya apa kalau menurut lo? Point of view aja. Atau orang yang udah mencoba lebih baik. Dengan kata-kata kayak gitu akan jauh lebih menekan ego. Jangan dibilang hijrah, karena terlalu soiye bahasanya gitu. Karena kan pada akhirnya lu bisa istiqomah gak sih? Nanti sampai mati kan belum tentu juga. Jadi mencoba lebih baik, better when you call someone itulah. Jadi dia lagi berusaha lebih baik aja gitu aja sih. Daripada dia udah hijrah no. Tapi ketika momen itu lo sadarin lo berlebihan di mana, Vin? Fasenya, Vin? Kayak gue berlebihan deh kayak gini. Wah, gue nggak tahu tuh fasenya di mana. Tapi sambil terus jalan, itu sama kayak momen-momen ini sama nih. Ini berulang nih. Fase di mana gue suka banget Beatles. Oke. Atau gue musik yang lain apaan sih? Ya jadi dulu zaman Kevin sebelum jadi lebih baik. Seperti sekarang, Kevin tuh suka banget dengan band The Beatles. Wah, suka banget. Beatlemania mantap. Punya alat musik yang keren-keren dan akhirnya dihibah-hibahkan baju-baju yang bertulis-tuliskan member bandnya. Gitu. Jadi fotonya ada di sini nih. Nggak usah. Jadi ada eranya, gue pegang bass kayak gini. Paul McCartney. Jadi ada eranya gue kayak gitu kan, kayak suka Beatles, terus yang lain tuh kayak apaan sih musiknya. Ada tuh kayak gitu tuh. Pada fase-fase di mana yang lain tuh kurang segala macam. Nah sambil terus belajar, pada akhirnya ditambah dengan gue juga belajar komunikasi. It's all about perspektif aja sebenarnya. Kalau kita pengen orang yang di seberang kita seperti kita, maka coba pindah ke sana dan lihat apa yang mereka lihat dari kita. Ternyata yang mereka lihat dari kita tuh bukan dakwahnya, tapi galaknya, tapi nggak senyumnya, tapi sinisnya, eksklusifnya. Gimana dia mau nyebrang ke sini? Kalau yang kelihatan dari seberang ternyata bukan kebaikannya, justru dakwahnya. Kan mau ngajak orang ke sini untuk nih baik loh, gitu loh. Tapi gimana orang bisa mau yakin datang kalau yang kelihatan adalah rumah hantu, lo bayang maksud gue? Jadi udah malas orang. Iya, jadi kalau yang kelihatan tuh udah dia sinis, eksklusif, nggak mau negur apa segala macam, dan itu kasusnya udah banyak. Tapi sih pelan-pelan sekarang udah mulai ngeblend lah, artinya orang-orang yang nggak, karena selalu ada fasenya sih Pak. Pada saat gelombang hijrah tadi itu mulai lagi besar-besarnya, orang tuh merasa dirinya minoritas dan kuat dan berbahaya kayak SID. Jadi minoritas dan
kita harus kuat segala macam. Nah, P3 udah banyak, akhirnya ngeblend juga sih pada akhirnya. Sekarang sih udah, sekarang gue lihat udah jauh lebih bijak lah, bahkan orang-orang yang baru ngaji pun, baru datang ke kajian pun dia nggak galak. Ada sih yang galak, di antaranya ada namanya itu. Itu jadi potongan tuh. Tapi lu kan tapi pas lewatin fase itu, lu pernah nggak kan ketemu orang-orang juga yang baru mencoba lebih baik, terus menganggap gue dulu nih. Lu ngomong apa sama mereka? Karena masalahnya ada sudut pandang, gue coba sampaikan bahwa enggak, gue tuh nggak maksud kayak gitu, maksud gue adalah begini-begini, jadi capek ngejelasin maksudnya itu Pak sebenarnya. Gitu. Jadi lu cuekin aja udah. Ada ngobrol-ngobrolnya, tapi lebih kepada ya udahlah masing-masing aja. Nah, ketika gue udah sampai di sudut pandang yang lain, ganggu sih ternyata gitu. Gue apaan sih gitu. Ngeliat orang yang apa-apa komentar ternyata annoying ya ternyata ya gitu. Iya. Bahwa lu bukan pada tempatnya. Gitu sih. Dan itu ya kadang-kadang komentator-komentator itulah yang. Tapi sekarang masih banyak kan? Masih banyak. Tapi karena gue ngerti kenapa Pak. Jadi dia nggak niat jahat. Niatnya baik memang. Cuman yang dia tahu adalah cara gua menyampaikan kebaikan yang gua tahu seperti ini, gitu. Nah, perlu ada seseorang yang datang ke dia, ngerangkul dia dan ngomong, cara lu tuh berdampak 1, 2, 3, 4. Itu pun belum tentu diterima. Dan orang yang ngasih tahu dia harus terima bahwa nasihat itu butuh ibarat petinju, jab straight, jab mundur, gitu-gitu loh. Kayak gitu-gitunya. Orang yang nggak ikhlas nasihatnya ketika orang menasihati sekali dan orang itu nolak, dia langsung, wah gimana sih, segala macam. Langsung beda lah pokoknya. Padahal kalau orang yang nasihatin ngerti perspektifnya bahwa ini orang lagi ngerasa dinasihatin, dia lagi ngerasa dikritik, dan nggak ada orang yang senang dikritik. Maka tugas lo adalah take time, mundur dulu, mulai nasihat dengan traktiran, mulai nasihat. Jadi lo jadi dulu sahabatnya. Kalau bahasa gue dalam kelas adalah stop menjadi lawan bicara, mulai menjadi kawan bicara. Enggak. Lembaga training mungkin 2 tahun ke depan kali ya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Dengan nyari tempatnya aja. Oh iya, lu bener mau rilis buku? Yang kedua. Rilis buku yang kedua. Buku yang pertama belajar ngomong, yang kedua ntar judulnya belajar ngajar, insyaallah. Bahannya udah jadi? Udah ada, lagi di edit di percetakan. Iya. Banyak klien nanya kadang-kadang, kok mahal sih kalau undang Bang Kevin sebagai public speaker? Kenapa mahal, Vin? Karena dia belum riset. Lo undang public speaker yang lain, itu jauh di atas saya harganya, Pak. Iya ya. Gue paling murah, Bahkan gue ditegur sama mentor gue. Oke. Itu jatuhin harga namanya, Vin. Tapi kan ini guru-guru nih, Pak. Iya sih. Nggak bisa kita pasang harga sama kayak perusahaan. Dan menurut gua akhirnya grassroots juga jadi melek sih perihal public speaking karena konten lo, Pak. Iya. Yang tadinya mungkin gak terpikirkan tuh, kayaknya butuh deh kelas public speaking. Cuman karena konten lo lumayan viral di mana-mana. Dan nggak banyak mentor public speaking yang mau spill materinya di konten. Lo lihat, hampir nggak ada. Ada beberapa tapi nggak sebanyak gua. Gua insya Allah hampir konsisten tiap hari. Meskipun ada beberapa yang diulang, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau pas Bang Kevin berkunjung, materi juga udah ketahuan dong. Jaga lisan Anda, wahai netizen. Itu sinopsis saja. Nah, bukan, maksudnya adalah itu diulang pun, lu belum tentu ngerti juga ntar poinnya apa. Prakteknya juga belum tentu bisa. Manusia tuh butuh repetition, pengulangan. Berarti kalau buat ngerti, lo harus undang Kevin berkali-kali. Bisa, seperti itu. Kontinuitas nanti. Iya kan, bener. Atau supaya lo bisa ngerti, lo praktekin. Iya. Itu. Sebelum menutup podcast yang seru ini, gue ada pertanyaan terakhir dan penting. Gue minta point of view lo. Bagi lo, orang yang mutusin child free, tanggapan lo gimana? Karena banyak banget ya kan orang. Berapa studi kemarin tuh? Berapa ribu keluarga untuk. Pertama, yang dengerin orang mau child free, jangan marah-marah dulu. Oke. Karena keputusan dia bisa aja berubah, guys. Dia itu manusia. Ada proses di mana dia ntar ada twist momennya apa, ada turning pointnya. Jadi nggak usah buru-buru. Dan kalaupun dia benar-benar memutuskan child free, that's not your life. Nggak usah marah. Maksud gua, yang bikin jadi rame itu karena orang marah. Karena orang nggak terima. Kenapa? Karena banyak orang yang naruh harusnya dia di orang lain. Harusnya nggak gini nih, harusnya nggak gini nih.
Dan orang nggak pada ngeh kayak gitu ya? Iya, yang kayak gitu tuh hanya bisa dipikirkan oleh orang-orang yang belajar komunikasi. Gitu ya. Jadi ketika ada orang yang dengar, gue mau child free, oke, good luck ya. Gitu aja. Iya. Berarti gue menyetujui dong? Enggak juga. Let's agree to disagree. MIB 3. Man in Black. Udah gitu disagree aja. Oke, pendapat tuh silakan. Iya. Kalau dia nanya, tapi lo setuju nggak? Enggak sih. Kenapa? Baru lo jawab. Karena kita butuh ini, karena ini. Udah selebihnya, yaudah deh gue tetap mau child free. Oke, good luck. Gitu aja. Nggak usah marah-marah. Nggak usah emosional. Terima kasih Kevin Kausar, Mandy Branda. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Ciao.